contoh, nih, contoh. Tidak pernah saya ngomong salah. Nggak pernah kesalahan keluar dari mulut saya. Ternyata dia bilang, besok kereta api jam 2. Nyatanya jam 3. Berarti salah nggak? Berarti salah nggak? Otomatis dia pendusta. Lu pendusta lah, karena dia ngomong tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya keluar kesalahan. Berarti dia kesimpulannya pembohong. Ini Bang Edis. Apa sih arti kata pendusta, Bang Edis? Pendusta adalah seseorang yang melakukan dusta. Contoh, ya. Misalnya nih, saya bilang, di kantong saya sekarang tidak ada uangnya. Tapi ternyata, ya, di rogoh begitu kantongnya, ada duit 2.000. Berarti saya bohong nggak? Oke, berarti saya dusta. Seorang yang berdusta disebut pendusta, betul? Itu yang saya kurang sepakat. Gimana? Pada poin itu, Bang Edi sedang berdusta kepada saya. Oke, berarti di sini berarti di sini terbukti Muhammad berdusta. Sebentar, saya nggak masuk ke itu dulu. Saya kan sedang menganalogikan ya. Oke, silakan. Pada saat itu, dalam konteks itu, Bang Edi saya simpulkan berdusta. Tapi apakah saya bisa katakan Bang Edi pendusta? Sementara dari 10 perkataan Bang Edi berikutnya itu adalah sebuah kebenaran. Oke, baik. Artinya berdustanya satu kali gitu. Kalau berdusta satu kali, sebentar, saya udah nangkep Iqbal. Kalau berdusta satu kali berarti tidak boleh dikatakan pendusta gitu ya? Bukan, iya. Oke, baik, sekarang saya minta pengakuanmu. Oke, sekarang saya minta pengakuanmu. Di sini Muhammad terbukti berdusta nggak? Hilaf. Berarti dia pada saat ini, di dalam hadis ini, dia terbukti berbohong. Ya, bukan berbohong. Iya. Bentar, enggak Bang. Tadi dia bilang, tidak keluar dari mulutnya, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya. Ternyata dia mengucapkan kesalahan, betul? Iya. Berarti dia berbohong, betul? Loh, konteksnya apa? Tadi Bang Edis bilang. Konteksnya apa? Edis gini. Edis. Oke lah Bang, udahlah. Oke lah. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi Bang Iqbal. Aduh, berat ini Anda ini begini terus. Tapi satu tadi pengakuan dari Bang Iqbal ya. Di sini by data teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim ya, teman-teman muslim. Kalian ini jangan sikit-sikit lapor polisi. Kecuali saya memfitnah. Saya tidak fitnah loh. Di sini Muhammad mengatakan, ya, tidak pernah keluar dari mulut dia itu kecuali kebenaran. Nyatanya tadi Iqbal tahu bahwa Muhammad mengucapkan kesalahan. Yuk, silakan ya. Saya minum dulu teman-teman. Ya, udah lapor katanya, lapor katanya, mau lapor ke Mabes Polri. Nggak masalah teman-teman, nanti kita buktikan di persidangan ya, apakah saya ngarang-ngarang atau tidak. Yuk, silakan. Oke, sebelum lanjut kembali ya teman-teman ya, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada kebenaran. Anda percaya? Ya, percaya. Percaya. Tapi ternyata di hadis yang lain Muhammad mengucapkan kesalahan. Nah, pertanyaan saya, lalu yang bohong siapa? Tidak ada yang bohong, Bang. Begini, Bang. Silakan. Yo. Saya ingin memperjelas. Yang abang pegang hadis itu yang masalah madu yang diminum oleh Nabi Muhammad kan. Nah, ketika itu lalu ditegur. Baik, saya bacakan tafsirnya ya. Saya bacakan tafsirnya nih. Saya balik kamera saya. Oke. Nih Bang ya, nih, lihat. Ya, di dalam tafsir Al-Madinah dan seterusnya, Al-Munawwarah dan seterusnya. Allah menyeru Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya.
karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Jadi Aisyah dan Hafsah ini cemburu karena Muhammad menggauli budaknya yang bernama Maria Kipti, Al-Kiptiah. Nah, lalu dia bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah, aku haramkan untuk menggauli Maria Kiptiah. Demi apa? Demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun tentang sumpah ini. Jadi Muhammad nggak mau itu ketahuan kalau dia menggauli budaknya. Nah, pertanyaan saya, ayatnya berbunyi, dia ditegur, ya kan? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Berarti yang diucapkan Muhammad dengan bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kiptiah, kesalahan atau kebenaran? Begini Bang. Sebentar, dijawab dulu. Yang keluar dari mulutnya itu sebuah kesalahan atau kebenaran? Itu kebenaran. Kebenaran. Jadi Muhammad ditegur karena dia benar. Begini Bang. Begini. Waduh, berat ya orang ini. Saya ingin memperjelas kalimat itu Bang, supaya kita terima kasih Lepri. Supaya kita tidak salah memahami sebuah hadis begitu. Bang, kalau orang ditegur, dia ngucapin sesuatu nih. Lalu dia ditegur karena ucapannya itu. Berarti ucapannya itu benar atau salah? Kalau misalnya mengikuti kata hadis, Nabi Muhammad itu Bang, tidak pernah dengar dulu. Kalau berdusta, orang ya, mengucapkan sesuatu, kemudian atas ucapannya itu dia ditegur. Berarti yang keluar dari mulutnya itu, perkataannya itu salah atau benar? Tidak semua perkataan yang salah itu ditegur orang Bang. Ini orang Terkadang perkataan yang benar juga bisa ditegur. Oke lah, saya turunkan dulu di bawah ya. Aduh, tambah sakit nanti kepala kita teman-teman. Ditanya apa, yang dijawab apa. Yang ditanya, ketika Muhammad mengucapkan sumpahnya itu, lalu dia ditegur. Pertanyaan saya, berarti yang keluar dari mulut Muhammad itu perkataan yang salah apa perkataan yang benar? Enggak nyambung-nyambung sih. Sungguh kamu nekat yang nyata. Sudah datang nih jagoannya Islam katanya. Jangan takut, Dis. Kenapa harus takut sama saya? Matikan dulu pembesar suaramu, Nandar. Saya nggak pakai pembesar. Pembesar dari kamu mana? Terus. Loh. Dari mana pembesar? Dimatikan dulu pembesarnya. Loh, apa yang dimatikan? Oke, berarti betul nggak? Yang keluar dari mulut Muhammad kebenaran? Kita dua arah ya. Yesus atau Nabi Muhammad yang berdusta. Oke. Gimana? Yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran. Iya, makanya pakai timer nanti kita pakai timer dulu. Sebentar. Gimana, berani apa enggak? Yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Sesuai dengan hadis ini. Yang keluar dari mulut Yesus apakah semuanya kebenaran, saya tanya? Baik, nggak jawab. Kita taruh di bawah ya. Jangan turunkan. Tidak jawab dia. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Budi. Ya, Budi ya. Ditanya apa, lari kemana? Ya, Budi. Selamat pagi. Budi. Ya, sebentar. Ya. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Saya berharap ketemu Muslim yang ngerti dengan agama Islam ya. Saya nggak mau diskusi dengan orang-orang Islam awam karena saya ditegur terus. Ya, silakan Budi. Mana kamera Anda? Halo? Sebentar. Iya, Bang Budi Muslim, Bang. Ya, Muslim. Sudah menyimak dari tadi, Bang? Sebagian sudah. Sebagian. Oke, Anda percaya bahwa mulut Muhammad itu tidak pernah melontarkan sesuatu yang salah? Tidak pernah. Tidak pernah. Sesuai dengan perkataan dia ya.
Karena dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dari mulut ini, kecuali kebenaran. Nah, sementara di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Muhammad mengucapkan kata-kata yang salah. Mau saya kasih contohnya? Ya, coba. Baik. Contohnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ketika Muhammad bersumpah untuk tidak lagi akan menggauli Maria Kipti. Dia bersumpah dia kepada Hafsah dan Aisyah. Ya, bahwasanya dia tidak akan mengharamkannya. Dan dia menyuruh Hafsah dan Aisyah untuk merahasiakan itu. Lalu turunlah ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama. Bunyinya, nih saya bacakan. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, ketika Allah ditegur oleh Muhammad karena mengharamkan yang halal, berarti mulut Muhammad mengucapkan perkataan yang salah atau yang benar? Begini ya. Meninggal dunia. Begini, tunggu dulu sebentar. Ya. Pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya, ketika Muhammad mengharamkan yang halal, dia bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kipti. Dia ditegur oleh Allah, betul? Berarti yang halal tadi apa? Apa yang dihalalkan di situ, Mas? Yang dihalalkan itu budak perempuan. Muhammad itu halal. Boleh menggauli budak perempuannya menurut Al-Quran. Siapa bilang? Dari mana Anda mengatakan itu halal? Kata Al-Quran. Al-Quran yang mana? Baik, saya tunjukkan. Waduh, memang pantesan masih jadi orang Islam, Bang. Dengar dulu, iya. Saya tunjukkan suratnya. Saya tunjukkan bahwa budak itu halal bagi Muhammad. Oh, Anda itu jadi orang Islam tapi tidak Mana mengerti ayat? agama Tunjukkan. Islam. Nih, bacakan. Saya bacakan ayatnya nih. Nih, saya balik dulu kamera saya. Lihat. Ini surat apa, Bang? Surat Al-Ahzab nomor 50. Ya lagi lah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab 50 ini artinya terjemahannya nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Sudah cukup, kembali ke hadis. Oke, berarti halal nggak Muhammad menggauli budak? Kembali dulu ke hadis tadi. Apakah peristiwa itu mana yang di luar? Hadis tadi katanya. Keluar peristiwa itu atau Al-Quran? Baik. Mana yang duluan keluar? Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Nih, lihat ya. Bentar. Nih, saya balik kamera saya ya. Oke. Aduh, sebentar. Saya balik dulu kamera saya. Nah, ya. Nih. Berdebat Islam Kristen. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke, udah cukup. Apa hubungannya dengan peristiwa hadis tadi? Mana yang duluan peristiwa itu dulu atau ayat ini keluar? Ya sudah pasti duluan ini karena Muhammad sudah dikatakan itu dihalalkan. Kenapa kau haramkan? Nah, ini kau salah memahami konteksnya. Hadis itu, peristiwa itu sebelum keluar ayat ini. Ya sudah, sekarang intinya gini. Intinya yang keluar dari mulut Muhammad salah atau enggak? Ketika peristiwa di dalam hadis itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian ditegurlah, turunlah ayat. Oke, berarti ditegur karena benar atau karena salah? Berarti benar salahnya Nabi Muhammad itu tidak dikatakan benar Baik. salah. Karena Muhammad ditegur, sebentar Bang. Muhammad ditegur karena yang keluar dari mulutnya itu benar atau salah? Peristiwa itu, yang ditanya, dengar Bang. Dia ditegur karena mengucapkan kesalahan atau mengucapkan kebenaran? Salah. Salah. Ada hukumnya. Salah. Barusan dia di hadis mengatakan apa? Di dalam hadis dia mengatakan apa? Tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Ya, dengarkan saya dulu, boleh?
boleh? Dengar saya dulu boleh? Silakan. Al-Quran itu turun karena peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Peristiwa yang dilakukan itu tidak boleh dikatakan salah atau benar sebelum ada hukum yang mengatakan salah atau benar. Nabi Muhammad melakukan sebuah tindakan, dalam pandangan dia, ternyata kan tidak kita Berarti boleh salah. sebuah tindakan, dalam pandangan dia, ternyata kan tidak kita Berarti boleh salah. Berarti dikatakan dia salah. Tidak salah. Nggak salah gimana? Jadi nggak salah ditegur karena nggak salah. Salah dikatakan perbuatannya itu salah kalau sudah Baik. ada hukum mengatakan Saya itu tampilkan salah. hadis yang lain. Saya tampilkan hadis yang lain. Dengarkan dulu. Artinya turunnya Al-Quran itu adalah asbabun nuzulnya dari ini. Sebab Oke. turunnya ayat itu menjelaskan dari peristiwa bahwa tidak Baik. boleh serampangan melakukan sesuatu yang halal Baik. menjadi haram. Baik. Paham? Kalau bunyi ayatnya, mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan? Itu kan bunyi ayatnya. Ya. Nah, Berarti, setelah sebentar. Berarti sudah dihalalkan nggak oleh Allah itu? apanya? Saya ulang. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke. Berarti sama Allah sudah dihalalkan belum? Nah, setelah peristiwa ini ada nggak yang dilakukan Aduh, seperti ditanya. itu? Yang berarti sudah dihalalkan belum? Apanya dihalalkan? Ini memang berat nih orang nih. Anda tidak tahu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dengarkan saya dulu. Apakah dengarkan saya Allah dulu. Apakah Allah menegur seseorang karena seseorang itu belum tahu atau karena sudah tahu? Ya belum tahu. Contoh. Belum ada hukum. Belum ada hukum. Contoh. Oke. Contoh. Mengapa kamu mengharamkan menggauli yang dihalalkan? Berarti sudah dihalalkan belum? Dengar dulu ya. Sebentar, Dengar saya tanya. dulu. Ini terakhir nih. Kita nggak bisa lanjut lagi. Kalau saya berkata, mengapa kamu mengharamkan menggauli yang sudah dihalalkan bagimu? Berarti sudah dihalalkan belum? Berarti peristiwa itu belum ada hukum sebelum turunnya Al-Quran itu. Baik, Itulah dibawa dulu, menjadi dibawa dulu. asbabun nuzul. Berarti itulah asbabun. Ini loh ya, lihat nih. Bagaimana di sini bunyi ayatnya? Lihat nih ya, lihat nih. Aduh, memang berat benar ya. Nih, lihat nih. Nih ya, di dalam surat Al-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, ya Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Berarti di sini Allah sudah menghalalkan, tapi diharamkan oleh Muhammad. Balik lagi. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di dalam tafsir-tafsirnya, lihat nih. Ya. Nih. Teguran, nih, lihat nih. Menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya. Karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Ditegur dia. Allah nggak senang Muhammad mengharam-haramkan budak. Orang itu sudah dihalalkan kok. Kamu nekat yang nyata. Ya, Allah sangat perhatian. Ya, sangat perhatian dengan urusan yaitu. Jadi ketika Muhammad mengharamkan menggauli budak wanitanya yang cantik jelita yang namanya Maria Kipti, langsung dia ditegur. Kamu nekat yang nyata tidak tahu ini. Kata siapa itu katanya? Dul, lihat nih Abdul. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Tadzim, Al-Quran di bawah pengawasan nih. Nih banyak nih tafsir-tafsirnya. Buka aja nih tafsir web. Surat At-Tahrim ayat yang pertama nih. Nih, berbagai macam tafsir nih. Nih, baca nih. Nih,
Dikatakan bahwa Rasulullah suatu hari meminum madu di tempat Zainab binti Jahzi. Nih. Banyak ini, nih. Tuh. Banyak tafsir-tafsirnya. Intinya Muhammad ditegur karena apa yang keluar dari mulutnya, yang diucapkannya. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata ini, nih hadisnya Muhammad berkata apa? Nih, saya tunjukkan sama kalian biar kalian paham ini permasalahannya, duduk perkaranya nih. Yang bagian bawah sendiri nih. Sendiri nih. Tulislah demi zat tidak keluar darinya. Maksudnya dari mulut. Karena Muhammad ini sambil menunjuk telunjuknya ke mulut. Ya, tidak keluar darinya dari mulut. Ya kecuali. Tapi ternyata Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya. Makanya ayo pahami dulu persoalannya sebelum naik. Asal naik-naik saja. Yo, silakan. Ya. Kita kasih naik ada Kiki. Framing katanya. Framing bagaimana? Ya, saudara Kiki. Ya, selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Oke. Silakan kamera dinyalakan. Jadi saya ini Bang mau klarifikasi masalah yang tadi. Ya, silakan. Iya, itu Dor. yang surat Al-Ahzab tadi katanya mengharamkan yang halal. Jadi begini, coba abang membaca dengan benar gitu artinya, tafsirnya gimana itu coba. Baik, saya tampilkan ya Bang ya. Abang Muslim kan? Ya, Muslim. Muslim, baik ya. Saya tampilkan ya Bang ya. Itu bukan surat Al-Ahzab Bang. Surat At-Tahrim. Nih Bang ya, nih. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Hai Nabi, bahasa Arabnya nih, ya ayuhan Nabi, ya. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Allah itu Bang, dia itu menghalalkan budak-budak perempuan yang didapati, yang dimiliki oleh Muhammad untuk digauli. Halal itu bagi Muhammad. Tapi sama Muhammad diharamkan. Karena apa? Karena Aisyah dan Hafsah cemburu. Iya, maksudnya begini, Bang. Dia mengharamkan itu sebelum ayat itu diturunkan, begitu. Ayat apa? Itu, surat itu. Iya, makanya dia ditegur. Iya, maksudnya ibarat kata dia menegur, kau halalkanlah itu yang sudah aku halalkan bagimu, gitu. Ya, artinya ya, betul. mengucapkan kesalahan. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata apa? Tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya, betul. Nah, berarti yang bohong Allah apa Muhammad? Sebenarnya Muhammad itu bukan berarti dia bohong. Seorang Nabi Muhammad, Muhammad bilang tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? Iya, benar. Yang diucapkan sekarang dia Nabi ditegur Muhammad. atas apa yang terucap dari mulutnya. Berarti yang keluar dari mulutnya benar atau salah? Iya, itu kan dia salah, keluar. Salah. Berarti waktu Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, berarti dia bohong nggak? Itu kan
ayat itu keluar di penghujung. Bang, saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tahu nggak artinya apa? Ya coba silakan. Artinya, terjemahkan. tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tahu? Berarti Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, betul? Betul. Nah, waktu dia mengharamkan yang halal, itu terucap dari hawa nafsunya nggak? Keinginannya pribadi nggak? Ya karena sebelum Jangan itu karena dia dulu, melakukan- jangan karena dulu. Berarti dia mengucapkan sesuatu yang berdasarkan kemauan dirinya sendiri nggak? Ya jelas. Nah, terus yang benar yang mana? Karena Quran berkata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Nyatanya yang diucapkan Muhammad berdasarkan keinginannya sendiri. Ayo, mana yang benar? Yang bohong siapa? Allah apa Muhammad? Nggak ada kebohongan di situ. Bingung dia temen. Gini bang, ya saya tahu bang. Mungkin kalau langsung hari ini juga, abang pasti tidak akan sanggup. Karena begini bang, sudah proses dari kecil, sudah diajarin Muhammad itu nabi yang hebat, ya kan? Muhammad luar biasa, ya kan? Suri tauladan. Kalau langsung Anda begini memang nggak sanggup. Tapi gini bang, saya mau memberitakan satu nama bang, yaitu Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak ada dusta dalam mulutnya bang. Yesus memberitakan kebenaran. Berbahagialah orang yang tidak menolaknya. Nah, di sini saya mengundang Anda Bang Kiki untuk percaya kepada Yesus dan meninggalkan yang tukang bohong-bohong itu. Yang sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu. Ya enggak masalah. Sebentar bang, saya mau nanya. Silakan. Sedikit. Itu katanya Tuhan Yesus itu turun ke bumi, rela disalib untuk menebus dosa umat-umatnya gitu. Jadi dalam garis bawah berarti umat Yesus itu boleh dikatakan gak berdosa gitu untuk selanjutnya. Ya, namanya sudah ditebus bang. Ya logikanya gini, kok kita yang berbuat, kok orang yang ada yang nebus gitu. Baik. Logikanya begini bang, saya kasih logikanya ya, gini. Menurut Bible, nanti saya akan balik ya dengan ajaran abang ya. Menurut Bible, dosa itu masuk melalui satu orang. Namanya Adam. Ya, karena pelanggaran satu orang, maka pelanggaran itu telah menjalar kepada seluruh manusia dan manusia berbuat dosa. Oke? Oke. Dan ada kebenaran yang dilakukan oleh satu orang pula, yaitu Yesus. Nah, makanya Bible berkata, karena pelanggaran satu orang, maka semua orang mendapatkan dosa. Dan karena kebenaran satu orang pula, maka semua orang akan dibenarkan. Jadi begini bang, logikanya begini. Bapa di sorga itu menginginkan standar kekudusan kehidupan. Kesempurnaan hidup. Tidak boleh melakukan dosa. Ya kan? Tapi nggak ada yang goal bang. Nggak ada yang lolos ujian itu. Satu-satunya yang lolos, satu-satunya manusia yang hidup benar, tidak melakukan dosa, tidak bercacat celah adalah Yesus. Nah lalu bagaimana logikanya kok kita jadi dibenarkan? Nah artinya begini bang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus menerima Yesus, maka yang dipandang di dalam pengadilan itu bukan kita lagi, tapi Yesus yang membenarkan. Makanya di situ bang, Yesus berdiri sebagai pembela. Jadi ibarat kata ini Yesus, kita dibaliknya bang. Jadi makanya orang Kristen itu tidak dibenarkan menurut perbuatannya, tetapi dibenarkan karena dia menjadi pengikut Yesus. Makanya ada istilah dalam Kristen itu, darah Yesus itu menyelamatkan, menebus. Seperti itu bang. Tuh logikanya. Nah sekarang saya balik kepada Anda bang. Anda tahu di dalam agama Islam ada penebusan dosa?
Ya kalau kita dalam Islam itu nggak ada kata penebusan Oke, dosa. saya tunjukkan hadisnya tentang penebusan dosa Bang ya. Nih Bang ya. Bentar ya Bang ya. Nih Bang ya, saya tunjukkan. Di dalam agama Islam ada penebusan Bang. Nggak salah. Ya, kita akan tunjukkan bagaimana orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosanya orang Islam. Begitu bencinya kalian sama orang Yahudi dan Nasrani Bang. Nih lihat nih. Ini hadisnya Bang ya. Nih. Dari Abu Musa Al-Asy'afri radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosanya seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, saya tampilkan lagi hadis yang lain. Ya Bang ya. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosa. Nih, hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Betul? Jadi Anda yang bikin dosa, orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung. Betul? Berat, saudara. Baru tahu Bang? Itu sebenarnya itu tertuju kepada mereka yang diibaratkan ya seperti dalam Islam sekarang. Bang, kalau orang berdosa tidak mungkin menjadi penebus orang berdosa lah, terus dia bayar dosanya gimana? Yang sanggup menebus itu adalah orang yang tidak berbuat dosa. Bang, yang membenarkan orang itu orang yang benar. Masa orang yang salah mau benerin orang? Yang bisa membenarkan, yang bisa berdiri sebagai pembela, itu adalah orang benar. Bukan orang yang turut ikut didakwa, gimana? Gitu Bang. Ya jadi sederhana kok konsep kekristenan itu Bang. Oleh karena kesalahan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua orang mendapatkan dosa. Dosa itu menjalar kepada seluruh manusia. Tetapi oleh kebenaran satu orang pula, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh karena kebenaran yang Yesus lakukan. Seperti itu Bang, mendapat pengampunan. Makanya Yesus ketika disalib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu Bang. Iya, makanya abang menjadi pengikut Yesus. Abang malah nekat aja jadi pengikut orang yang di kuburan. Coba Bang, Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di kuburan, betul? Kita bukan mengikuti Muhammadnya, kita mengikuti syariat-syariat. Gitu. Ya, berarti Muhammad bukan pemimpin. Dia penyampai, bukan seorang pemimpin. Bukan seorang pemimpin katanya. Kalau ada lagu begini, Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Pernah dengar lagu itu? Dia sebenarnya bukan arah ke pemimpin, dia penuntun gitu. Penuntun, oke dia penuntun. Oke lah dia penuntun. Sampai hari ini Muhammad masih penuntun umat muslim gak? Iya, apa yang diajarkan sampai hari ini masih. Oke, berarti sampai hari ini Muhammad masih disebut sebagai penuntunnya orang Islam, betul? Muhammad ada di mana Bang? Ya Muhammad ada di kuburan. Berarti umat Islam dituntun oleh orang dalam kubur, betul? Iya kan, dituntun ilmu yang telah dia kasih selagi masih hidup. Makanya gini Bang, di dalam kekristenan Bang, saya pernah Bang, ini cerita kisah nyata Bang ya. Saya itu senang, berburu. Berburu, saya senang. Nah, suatu ketika, saya itu duduk-duduk di pekuburan. Oke?
Oke. Nah, ketika di pekuburan itu saya merenung sejenak. Ternyata semua orang ini nanti ujung-ujungnya ya ditanam dalam tanah, mati. Ya kan? Nah, menjadi benar. pertanyaan besar. Ternyata, Bang, masalah utama yang dihadapi umat manusia sepanjang sejarah itu adalah kematian. Manusia itu mencari daya upaya. Dia cari segala upaya, teknologi, sains, semua untuk mengatasi satu masalah yang tidak teratasi ini. Semua manusia akan takluk oleh maut, oleh kematian itu. Nah, di dalam Bible diceritakan bagaimana ada sosok yaitu Yesus yang mengalahkan maut. Makanya di dalam Bible itu ada satu ayat yang sangat luar biasa. Hai maut, di manakah sengatmu itu? Makanya satu tokoh yang mengalahkan kematian yaitu Yesus bangkit. Masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya baca itu saya percaya. Nah, makanya Bang begini. Sebenarnya kita ini mencari hidup yang kekal. Kalau bahasa orang awamnya itu surga, betul? Betul. Kalau kita mau menuju hidup yang kekal, kita mau menuju surga itu, yang harus kita ikuti, orang yang naik ke surga atau orang yang turun ke kuburan. Secara logika. Secara logika, Bang. Siapa yang harus pantas kita ikuti? Kalau bagi kami Muslim ya para nabi kami lah. Iya, jadi saya gini Bang. Saya ingin memberitahukan begini Bang, bahwa kita itu janganlah menyerahkan diri kita ini dituntun atau dipimpin oleh orang mati. Apa kata Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan mampu, tidak bisa menuntun orang buta. Karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Iya Bang. Orang yang tidak tahu jalan kepada hidup, itu dikatakan orang buta. Seperti kita ini orang buta, kita nggak tahu jalan menuju hidup itu, menuju hidup yang kekal. Makanya kita harus dipimpin oleh Yesus. Nah, Yesus telah mengutus Roh Kudus-Nya supaya tinggal di hati manusia, Bang. Roh Kudus itulah, kalau Roh Kudus tinggal di hati manusia, maka Roh Kudus itu akan menuntun kepada jalan kehidupan itu. Ya kan? Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Kudus itu akan memimpin, mengendalikan seseorang itu untuk hidup di jalannya. Nah, makanya jadi orang Kristen itu Bang, jadi orang Kristen, Roh Kudus itu harus jadi Tuan, harus jadi Tuhan di hatinya. Harus berdaulat. Yesus juga harus berdaulat di dalam hatinya. Bapa di sorga juga harus jadi daulat dalam hatinya. Nah, sekarang tahu nggak yang berdaulat di hatimu? Yang mengendalikan hidupmu? Yang mengontrol hidupmu siapa? Tahu nggak siapa? Coba pikirin, siapa yang mengendalikan hidupmu? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, pagi-pagi ambil air, sedot-sedot 3 kali, embus-embus 3 kali. Coba, siapa Bang? Siapa yang mengendalikan, yang bertahta di hatimu sekarang? Iya, dari hati. Iya, Itu siapa yang bertahta membuatmu seperti itu siapa? Itu perintah. Iya, Muhammad, Bang. Iya, perintah. Iya, makanya saya bilang Bang, ganti yang bertuan, yang bertahta di hatimu, yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Ganti Bang, dari Muhammad menjadi Yesus. Itu Bang. Ya mungkin ini proses ya, kita nggak bisa langsung hari ini juga macam kita bikin bakwan. Nggak bisa, hari itu dibikin, hari itu jadi. Ini nggak sesederhana itu Perguso, betul? Ya betul. Iya, jadi mungkin ini butuh waktu perjalanan yang panjang seperti itu. Oke, begitu diskusi kali ini Bang? Ya oke, cukup. Oke. Terima kasih Bang Kiki ya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kembali. Ya, begitu ya teman-teman ya. Itulah penginjilan via udara teman-teman. Jadi nggak seperti dulu kita ketok-ketok rumah. Pasti nanti dijawab, maaf saya tidak ada waktu.
Nah, jadi kita itu sekarang itu metodenya yang ya murah meriah, ya terjangkau, ya orang sambil nyetir juga bisa, ya kan? Orang sambil ya di WC juga dia bisa dengar, mereka mendengar ini. Pasti di antara kalian ini pasti lagi di WC ada kan? Nah, pasti ada. Pasti di antara kalian ini ada yang lagi nyetir, ada yang lagi apa, begitu. Seperti itu ya teman-teman ya.